Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna jatinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan belajar bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Yang dengannya insyaallah ya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca ya dan disampaikan kepada para nabi, para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu tema ya tentang ketika gugatan cerai menjadi solusi dalam masalah pernikahan. Ya, kita tahu ya pada prinsipnya kita ingin menikah ya, atau memperistri atau mempersuami gitu kan seseorang hingga kita dipisahkan oleh kematian. Nah, itu ya. Dan kalau bisa sekali gitu ya. Kalau bisa sekali gitu. Prinsipnya kan begitu rata-rata ya. Istri punya suami berharap suaminya adalah suaminya sampai nanti meninggal. Kan istilahnya sehidup semati gitu ya. Ya, suami juga sama ya, berharap istri yang dinikahinya adalah istri yang akan menemaninya sampai dia mati. Jadi secara umum kita berharap demikian. Ya. Walaupun ada juga mungkin yang berpikir nggak begitulah Bikenji ya. Saya maunya malah punya istri 2, 3 atau 4. Itu lain cerita ya. Tapi kalau secara umum ya kita kalau nikah ya kemudian ngobrol ya dengan calon istri kita ya begitu ya. Yang keluar adalah harapan bahwa kita akan menjadi suaminya sampai akhir hayat, dan atau kita berharap dia akan menjadi istri kita ya, sampai akhir hayat, sampai maut memisahkan kita. Dan kalau berbicara perceraian tentu tidak ada ya calon-calon suami istri ya pasangan-pasangan untuk kemudian terpikir untuk nanti bercerai. Kalau yang normal ya, ada juga yang memang anomali ya kasusnya. Dia nikah itu perempuan ya, cuman pengen perempuan itu jadi janda, dia diceraikan setelah pernikahan. Ada yang begitu di negara kita ya. Memang aneh ya. Kalau kata orang Sundanya menculak gitu. Tapi normalnya secara umum ketika berbicara perceraian maka tidak ada suami atau istri yang kemudian berharap pernikahannya berakhir dengan perceraian. Yang ada justru ingin langgeng sampai tua itu ya, sampai memutih ya rambutnya bersama itu, sampai kemudian ya menghadap Allah Subhanahu wa taala salah satu atau bareng-bareng, ada yang bareng-bareng gitu ya. Ada yang jaraknya juga sebentar, suaminya dulu baru istrinya, ada yang istrinya dulu baru suaminya, begitu. Jadi seperti itu harapannya. Tetapi sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bukan berarti kemudian perceraian itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, ya.
Kalau di dalam agama lain mungkin ada ya yang mengatakan perceraian itu tidak boleh, ya, atau sesuatu yang dilarang. Tetapi Al-Quran sudah menegaskan di dalam ajaran Islam bahwa perceraian itu bukan sesuatu yang diharamkan. Walaupun ada larangan-larangan ya, yang sifatnya adalah imbauan ya, untuk kemudian tidak melakukan perceraian. Karena itu tadi ya, perceraian itu dalam satu kasus ya, atau dalam kasus-kasus tertentu kemudian mendatangkan masalah atau membuat masalah yang besar, terutama menyangkut mereka yang sudah punya anak gitu kan, anak yang masih kecil-kecil ya, lalu kemudian cerai. Nah ini nanti dampaknya ke sana ya. Dampaknya nanti berpengaruh kepada orang lain atau dampaknya kepada keluarga besar gitu kan. Ini yang kemudian muncullah ya himbauan-himbauan larangan-larangan ya, terhadap perceraian. Tetapi ya bukan berarti kemudian perceraian adalah sesuatu yang dilarang atau tidak boleh atau yang diharamkan. Bahkan bisa jadi sahabat iDream ya, perceraian itu kemudian menjadi solusi atas sebuah permasalahan besar di dalam rumah tangga. Ya, tidak ada solusi ya untuk menyelesaikan masalah itu kecuali perceraian. Ada kasusnya. Ya, terutama misalnya kasusnya KDRT. Ya. KDRT, suami yang KDRT, istri jadi korban. Itu apalagi udah terjadi kesekian kalinya. Itu udah nggak mungkin untuk kemudian mempertahankan pernikahan. Maka solusi yang ada yang jelas adalah cerai. Ada kasus ya di mana istri berusaha untuk bertahan, tidak menggugat cerai dari suaminya yang melakukan kekerasan fisik gitu kan, udah babak belur padahal ya, tapi kemudian dia coba bertahan karena suaminya katanya minta maaf, berjanji begini begitu, padahal udah kesekian kalinya. Dan kemudian dikabarkan ya beberapa hari kemudian si istri dibunuh ya oleh suaminya yang gelap mata. Biasanya kayak gitu karena itu pengaruh obat ya, atau karena depresi karena hutang dan sebagainya. Depresi kan macam-macam ya. Itu kemudian menimbulkan sampai seperti itu. Cerita bukan bohong ya, tapi memang terjadi ya. Kalau yang rajin ya berlayar di dunia maya itu bisa banyak ditemukan kasus-kasus seperti itu. Jadi itu menggambarkan bahwa memang tepat ya kalau Islam menjadikan perceraian bukan sesuatu yang diharamkan. Tetapi juga bukan sesuatu yang kemudian dengan mudah ya kita menjatuhkannya atau melakukannya. Jadi semuanya harus sesuai dengan keadaan, keperluan, ya, kondisi, situasi yang terjadi. Nah, dalam konteks keluarga sakinah ya, ketika kita ingin mendapatkan rumah tangga yang tentram, tenang dan bahagia, tapi ternyata yang kita dapatkan ya, bukanlah itu ya, dan kita berusaha untuk mencari solusi, dicoba ini itu tapi nggak berhasil juga, maka bisa jadi ya untuk meraih ketentraman, ketenangan di dalam diri kita, rumah tangga kita, maka solusi bisa jadi adalah kemudian perceraian. Nah, ini kemudian menjadi pintu bagi kaum wanita terutama ya yang mendapati dirinya berada pada posisi yang dirugikan ya, pada posisi yang kemudian sangat lemah, pada posisi yang membahayakan diri, membahayakan jiwa, membahayakan iman, ya, membahayakan kesehatan bahkan. Ketika mendapati fakta suaminya ya kemudian suka melakukan hubungan seksual dengan wanita lain ya, dengan para pelacur gitu, kemudian mendapati kenyataan istrinya suami ternyata divonis HIV gitu kan karena ulahnya. Nah, ini bisa ya bisa jadi ya solusinya cerai. Daripada kemudian berapa banyak ya istri-istri yang kemudian harus tertular penyakit mematikan seperti HIV ya, atau AIDS ya, gara-gara
mempertahankan rumah tangganya dengan suaminya yang pecandu narkoba, yang pakai jarum suntik. Kemudian jarum suntik yang dipakai ternyata ada virusnya, lalu kemudian suaminya kena, ditularkan kepada istrinya. Perempuan baik-baik mempertahankan rumah tangganya dengan laki-laki yang tidak baik tadi. Dan sebetulnya sebelum itu terjadi dia tahu dan ada solusi gitu kan. Ya itu tadi ya, perceraian. Tapi dia bertahan di situ dan akhirnya kemudian terjadilah jadi yang dikhawatirkan ya, kena HIV, meninggal, dibunuh sama suaminya dan sebagainya. Nah, ini kemudian kita harus paham. Jadi ini adalah kalau kata Ustadz Abdul Somad juga termasuk emergency door, ya, pintu darurat. Ya, ketika kita ada masalah, kalau di bis kan juga ada tuh ya pintu darurat. Jadi kalau situasinya nggak memungkinkan lewat pintu biasa, maka pintu darurat bisa dipakai. Digunakan untuk menyelamatkan. Begitu juga dalam agama kita. Nah, di dalam Islam ya, bagi kaum wanita yang posisinya kemudian dirugikan ya dan terancam ya, membahayakan di dalam pernikahannya ya, maka dia bisa mengajukan apa yang disebut dengan khulu ya, atau gugatan cerai. Nah, jadi bukan suami yang menceraikan, tetapi dia minta kepada mahkamah ya, kepada hakim, kepada pengadilan untuk kemudian menjatuhkan talak, memaksa suaminya menjatuhkan talak. Dan ini dilakukan dengan alasan yang kuat. Nah, jadi tidak bisa kemudian khulu ini ya, diajukan kepada hakim, kepada negara tanpa adanya alasan yang kuat ya, alasan yang dibenarkan. Karena ada ada hadis ya yang menyebutkan ya, ayyuma imra'ati sa'alat zaujaha at-talaq fi ghairi ma ba'sin faharramun 'alaiha raihatul jannah ya. Ini dari Thauban ya radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW pernah mengatakan, ayyuma mur'atin sa'alat zaujaha talak ya, maka siapapun perempuan yang minta cerai dari suaminya ya, ghairi ma ba'sin ya, tanpa alasan yang jelas, pokoknya minta cerai aja gitu ya, tanpa alasan yang kuat gitu ya, yang dibenarkan syariat gitu kan, maka kata Rasulullah faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka dia termasuk orang yang diharamkan mencium baunya surga. Jadi nggak sembarangan begitu kan. Nah, dalam hal ini alasan-alasan gugatan cerai itu nanti akan diseleksi oleh mahkamah, oleh pengadilan ya. Nah, ini kan kalau pengadilan kan lebih paham ya masalah-masalah dalam rumah tangga, mana yang bisa diputuskan, mana yang tidak, itu mahkamah lebih paham. Maka ketika suami istri ya pada posisi merasa terancam, imannya terancam, ya suami ini dengar-dengar udah ikut ajaran sesat begitu ya, udah dikasih tahu ngeyel juga gitu ya, maka istri ini bisa untuk kemudian mengajukan khulu ya. Atau suaminya murtad, kalau udah murtad jelas ya, hakim atau pengadilan tidak bisa kemudian mempertahankan pernikahan mereka. Kadang-kadang yang ikut ajaran sesat nih gitu ya, dia ngakunya Islam juga tapi udah nyeleweng ajarannya gitu kan ya, udah bercampur dengan kesyirikan dan sebagainya, dan kita tahu itu tidak dibenarkan dalam agama. Ada yang begitu kan, ajaran-ajaran sesat ya. Nah, kalau udah begitu, maka istri kemudian bisa datang ke pengadilan mengadukan apa yang terjadi dan kemudian meminta cerai. Nah, khulu ya, bedanya khulu dengan cerai biasa. Kalau khulu ini, maka perempuan nanti akan diminta mengembalikan maharnya. Nah, ya, sebagaimana ya di dalam disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat yang ke 229 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'a illa ay yakhafa alla yuqima hududallah.
tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan, maksudnya mahar ya, kepada wanita, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, jadi ayat ini ya, itu asbabun nuzulnya adalah kisah seorang wanita ya di zaman Rasulullah, namanya Jamilah binti Ubay. Ya. Jamilah binti Ubay ini diperistri oleh sahabat Rasulullah yang baik ya, namanya Thabit bin Qais, ya, Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ya. Nah, satu ketika ya, setelah mungkin mereka menjalani pernikahan sekian lama, ya, Sayyidah Jamilah binti Ubay menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian minta agar suaminya ya, yaitu Thabit bin Qais untuk menjatuhkan talak, minta cerai gitu kan. Ya tentu ya disebutkanlah alasan-alasannya kenapa. Dan yang menjadi pertimbangannya ya tentu ini ada masalah keimanan, ya, masalah menjaga, itu tadi yang Allah sebutkan ya, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Ya, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum Allah. Istri merasa takut berdosa, jadi Sayyidah Jamilah ini merasa takut kufur ya, takut melanggar ayat-ayat Allah karena hidup ya, bersama dengan suaminya ini gitu kan. Jadi standar suaminya mungkin terlalu tinggi gitu kan, dia khawatir ya nanti nggak bisa memenuhi itu, gini-gini gitu. Nah ujung-ujungnya nanti tadi ya Allah murka, Allah marah, maka diajukan kepada Rasulullah agar kemudian Thabit bin Qais untuk menjatuhkan talak kepada beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang memanggil Sayyidina Thabit bin Qais ya, untuk kemudian menjatuhkan talak ya kepada istrinya ya. Dan kemudian karena ini adalah gugatan cerai dari istri, maka Sayyidah Jamilah diminta mengembalikan maharnya ya, yang pernah dikasih oleh Thabit bin Qais. Dalam kasus itu ya beliau mengembalikan sebidang kebun ya, tanah pemberian dari suaminya sebagai mahar. Jadi itu penebus ya, disebutkan di dalam Al-Quran sebagai penebus ya, penebus gugatan cerainya itu ya. Maka kasus ini ya sahabat Edrim menjadi menjadi solusi ya atas mungkin ya beberapa pernikahan yang memang kalau dipertahankan ya ujung-ujungnya nanti bisa mengarah kepada kekufuran atau keingkaran ya kepada perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu case by case lah ya. Setiap orang tentu situasi dan kasus berbeda. Tapi untuk memastikan kasus itu benar atau tidaknya, ini nanti akan dibincangkan dengan mahkamah. Ya. Ya, kalau di dalam hadis terkait dengan perumah tangga Sayyidah Jamilah binti Ubay itu tadi dengan Sayyidina Thabit bin Qais ya, di dalam hadisnya dikatakan Sayyidah Jamilah datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan ya Rasulullah ya, ma'an akimu ala Thabit fi dinin wala khuluq ya, illa anni akhafu al-kufr ya. Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Thabit dalam hal agama dan akhlaknya, tetapi aku takut akan jatuh ke dalam kekufuran. Ya. Ini bicara ya, berarti bicara hati yang takut ya kufur kepada Allah gara-gara kemudian berumah tangga dengan seseorang. Ya mungkin awalnya tidak terlihat itu, begitu dijalani ternyata kemudian itu tadi ya sudah mulai terasa ada hal-hal yang akan bisa menjerumuskannya kepada kekufurannya. Ya mungkin karena kecemburuannya bisa jadi ya, kecemburuan yang besar ya, karena suaminya tampan gagah ya, mau berantem ya nggak mungkin suami dia marah-marahin nggak jelas, tapi ada yang cemburu gitu kan, ada yang model begitu. Nah mungkin istri-istri yang
kesalehannya luar biasa, ya dikhawatir kecemburuannya menyebabkannya kufur, ya kafir kufur kepada Allah, melanggar perintah dan lain-lain, kemudian dia mengajukan gugatan cerai, ya boleh-boleh aja. Daripada tiap malam dibakar oleh rasa cemburu gitu yang nggak jelas ya. Karena ada istri yang cemburunya begitu besar ya. Dan kecemburuan itu seringkali mendatangkan kedurhakaan. Ya, konflik yang nggak jelas. Nah, ini bisa terjadi. Jadi dia Sayyidah Jamilah binti Ubay tidak mencela ya masalah agama. Baiklah gitu ya. Tapi saya takut diri saya jatuh ke dalam kekufuran. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faturaddin alaihi hadiyatahu, ya. Maka kembalikan kepada dia hadiah yang sudah dikasih ke kamu dulu. Faqalat, lalu kemudian Sayyidah Jamilah mengatakan, "Na'am, ya wahai Rasulullah." Faradat alaihi wa amarahu fafaraqaha, ya. Lalu kemudian dia kembalikan ya dengan akad, saya kembalikan nih ya mahar yang kamu kasih dulu sebidang kebun. Lalu kemudian Sayyidina Sabit bin Qais kemudian menjatuhkan talak kepada istrinya. Ya, ini namanya khulu ya. Jadi sebetulnya ya adanya khulu ya atau gugatan cerai dari pihak istri ini menggambarkan bahwa ya, bisa jadi ya di dalam rumah tangga kita ada kasus-kasus ya persoalan-persoalan ya. Tentu kita berharap jangan sampai terjadi lah ya. Yang memang tidak ada solusinya kecuali solusinya itu adalah perceraian. Ya termasuk yang saya katakan ini misalnya KDRT ya atau masalah akidah, suami udah nggak benar atau suami sudah mulai melakukan dosa-dosa besar ya yang membahayakan ya diri kita dan keluarga kita. Ya, kalau bapaknya kena HIV kan anaknya juga bisa berpeluang kena kan. Istri apalagi paling rentan gitu ya. Nah, kalau udah kedengeran ya suami ya sudah mulai selingkuh ceritanya gitu kan. Nah, istri ini udah khawatir gitu dikasih tahu suami nggak mau dengar hidup dengan maunya di atas suami ya sudah mulai minum minuman keras gitu ya. Atau udah mulai nyandu obat narkoba, ini udah bahaya. Dikasih tahu, diajarin, dilaporin ke orang masih juga begini begitu. Maka dalam hal ini ya solusi ya yang bisa perceraian menjadi solusi yang kemudian bisa kita ambil. Jangan kemudian tidak mengambilnya ya sebelum terjadi masalah besar. Kalau memang itu ya udah nggak bisa dirubah lagi tabiat suaminya gitu. Sudah ya silakan ajukan gugatan cerai kepada mahkamah agar kemudian bahaya yang kita khawatirkan tidak menimpa, tidak terjadi ya. Baik dalam urusan fisik ya artinya yang menyangkut fisik kita ya atau juga yang menyangkut masalah kejiwaan ya. Suaminya tahu-tahu misalnya homo ya atau biseksual gitu ya. Ya perempuan bisa, laki-laki juga bisa. Nah itu kan bahaya ya. Homoseksual ini penyakit yang azabnya luar biasa. Nah istri pada posisi ini ya tidak ada yang bisa dilakukan jika selain kemudian ya bisa dia mengajukan gugatan cerai. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.